Di saat dia jalan lagi Muibi, makin banyak lagi nih kejadian yang dilihat sama si Aslina. Katanya ada dua pria saling bunuh pakai kapak. Nah menurut keterangan si Amalnya ini, ternyata orang itu tuh suka nodong sama meras orang lain. Terus ada juga gambaran seorang ustadz yang lagi dihantam pakai lahar panas yang mendidih. Ustadz? Ustadz Bi. Oke. Dan ternyata si ustadz ini tuh selama hidup suka berzina sama istri orang lain. Wow, shit. Terus dikasih lihat juga nih ke si Aslina. Ada orang yang ditusuk sama 80 tusukan pisau timah panas. Terus setiap tusukannya tuh ada 80 mata pisau yang nembus ke dadanya. Cir. Dan nembus tuh dari kemaluan sampai ke atas gitu. Terus dia tuh kayak berlumuran darah sampai orang tersebut tuh jerit-jerit tapi gak ada yang nolong. Dan ini tuh ternyata orangnya tuh suka ngebunuh dan gak pernah dipertanggungjawabkan selama dia di dunia. Nah kejadian terakhir, ada seorang ibu tua dihempasin berkali-kali ke lantai. Dan di lantai itu tuh ada pisau tegak. Dan dia tuh kayak sujud terus kena sampai tubuhnya gitu, tapi gak mati. Nah gambaran kayak gitu tuh nunjukin selama hidupnya si perempuan ini tuh anak durhaka yang gak pernah ngakuin kalau ibunya tuh pikun. Bahkan dia tuh malu kalau ibunya tuh kayak gitu. Nah menurut si Aslina, setelah dirinya dikasih lihat semua kejadian dan gambaran manusia ini, dia tuh langsung dibawa ngelewatin malam yang gelap banget. Bahkan saking gelapnya katanya dia tuh gak bisa ngelihat amalnya dia ini sama dua malaikat yang ngedampingin dia. Pas kakinya jalan 3 langkah, tiba-tiba kedengeran tuh ada suara orang lagi zikir, ngucapin subhanallah, alhamdulillah sama Allahu Akbar. Terus sosok amalnya tuh nyuruh dia untuk cepet nangkep suara itu. Tapi si Aslina tuh gak bisa nangkep tuh. Nah tiba-tiba waktu itu lehernya tuh dikalungin sama kayak seutas rantai. Terus pas dipegang, ternyata rantai itu tuh tasbih yang ada 99 butir. Terus juga kedengeran ada suara yang merintahin Aslina buat zikir selama perjalanan. Akhirnya dia lanjut jalan terus tuh sepanjang 7 langkah. Tapi tuh 7 langkah di sana waktunya sama kayak 10 jam di dunia. Nah pas dia udah mau sampai ke langkah ke-7, dia tuh ngelihat ada wadah yang nyerupain tapak sirih yang isinya tuh cahaya yang terpancar lewat lubang-lubangnya gitu. Berkat cahaya tapak sirih itu, dia tuh bisa ngelihat dan ngebaca tulisan Arab yang tulisannya tuh Husnul Khotimah. Dan dia dan amalnya tuh terus senyum dan ngucap alhamdulillah tuh. Nah Aslina tuh ngedeket lah ke cahaya itu dan berusaha ngambil. Terus dia ngusap tuh ke mukanya. Terus tiba-tiba malam yang gelap banget itu tuh berubah jadi terang menderang. Dan akhirnya dia lanjutlah jalan lagi. Pas dia lagi jalan, dia tuh ngedengar ada suara azan yang suaranya tuh gak kayak di Indonesia, tapi kayak di Mekah. Nah ke si amalnya dia tuh minta waktulah buat menunaikan sholat. Setelah dia sholat, si Aslina hijrah ke tempat lain dengan perjalanan tuh kurang lebih 40 hari. Dan tempat yang dituju kali ini adalah Masjid Nabawi di Madinah. Di masjid itu dia ngeliat makamnya Nabi Muhammad sama sahabatnya. Nah di makam itu ada pintu bercahaya dan kelihatan sosok Nabi Muhammad yang lagi ngasih makan fakir miskin. Gak cuma itu, selama dia di Masjid Nabawi, lagi-lagi dia tuh dikasih lihat kejadian menakjubkan. Dia juga ngelihat cahaya kayak matahari tapi tuh agak kecil. Nah cahaya itu tuh ngomong ke Aslina, tolong kamu sampaikan kepada umat untuk bersujud di hadapan Allah. Nah tiba-tiba cahaya yang ada di tangannya dia tuh lepas, kemudian ngeluarin api yang nerangin seluruh ruangan sampai makam Nabi tuh kelihatan jelas banget. Pas dia balik dari makam Nabi, dia tuh ngelihat sosok manusia. Mukanya tuh ganteng banget, nyerupain malaikat. Kulitnya tuh langsat, matanya sayu, pandangannya tuh kayak luas banget. Dan di situ dia tuh yakin sosok manusia tersebut adalah Nabi Muhammad. Nah ngeliat peristiwa itu, si Aslina langsung nanyalah ke malaikat sama ke amalnya dia. Kenapa cahaya itu tuh nerangin Nabi Muhammad? Sampai si Aslina bisa ngeliat wajahnya Nabi yang bercahaya ini. Terus dijawablah kalau dia ini tuh ternyata orang yang dapat syafaat dan hidayah dari Allah. Nah singkat cerita, perjalanan tuh gak sampai situ aja. Aslina sama pengawalnya tuh balik arah untuk pulang. Dan pas di perjalanan pulang, Aslina tuh ngeliat lagi jutaan umat manusia tuh lagi disiksa dan menderita di satu lapangan. Orang-orang itu tuh kayak ngeronta-ronta dan berdoa untuk minta kiamat tuh dipercepat. Nah karena udah gak tahan lagi sama siksaannya,
Sampai orang-orang itu tuh ngaku nyesel dan minta dihidupin lagi biar bisa bertaubat. Ada juga tuh yang teriak, tolong kembalikan aku ke dunia, aku mau beramal. Bahkan jaraknya Aslina sama orang-orang yang lagi disiksa ini tuh kayak cuma jarak 5 meter doang. Tapi Aslina kan gak bisa nolongin apa-apa kan. Dan selama ngeliat kejadian itu, Aslina tuh bener-bener ngebaca Al-Quran 30 juz. Dia tuh hafal dan sampai hatam 3 kali. Terus dia juga baca surat Yasin 1000 kali dan sholawat juga tuh ke semua nabi. Aslina di situ tuh dia lari sepanjang Arab Saudi, atau kalau dikira-kira tuh kayak dari Sabang sampai ke Maroke tuh dia lari. Sambil nangis, sambil ngeliat kejadian itu. Nah di situ Aslina tuh pengen banget tuh dikasih lihat sama malaikat apa yang bakal terjadi pada dirinya tuh. Tapi diminta nih sama malaikat untuk zikir terus. Dan lamanya zikir yang dilakuin si Aslina ini kira-kira tuh selama 2 abad dan 2 pertukaran zaman. Dan setelah zikir si Aslina ngedengar ada suara yang ngomong, sadarlah wahai umatku, kau sudah kumatikan, sampaikan kepada umatku apa yang kuperlihatkan, sampaikan kepada umatku, umatku, umatku. Dan setelah dia ngedengar suara itu, dia langsung bangun tuh dari mati surinya dia. Dan setelah dia hidup lagi, sekarang kesehariannya Aslina tuh udah berbeda banget dari sebelumnya. Dia selalu sholat tahajud, dia selalu baca Quran setiap hari, sampai mukanya tuh berseri dan kulitnya tuh kayak jadi lebih putih gitu. Wah gila, berarti selama 2 hari 2 malam tadi ya? Iya. Dari dia menghembuskan nafas terakhir sampai dia koma, itu kayak cuman beberapa hari. Tapi di dalam alam bawah sadarnya dia itu yang katanya dia mati suri, dia dibawa ke alam lain, itu bisa sampai berhari-hari, bertahun-tahun, bahkan tadi lu bilang berabad-abad kan? Iya benar Bi.